Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Windardi Hudana. Kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran BIPA, pendekatan pembelajaran BIPA, strategi pembelajaran BIPA, dan metode pembelajaran BIPA. Nah, dalam hal ini saya membahas mengenai pembelajaran BIPA dan bagaimana sih cara mengajarkan pembelajaran BIPA. Oke, lanjut. Sebelumnya kita akan membahas dulu. Yang pertama ada pendekatan. Pendekatan dalam pembelajaran BIPA itu saya pilih ada 3. Kenapa? Karena di dalam pendekatan pembelajaran BIPA itu yang saya ambil ada yang sesuai dengan pembelajaran BIPA. Sebenarnya pendekatan itu sangat banyak, tetapi saya ambil 3 karena ini yang cocok dalam pembelajaran BIPA. Oke, yang pertama masuk pada kontekstual. Pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran BIPA itu merupakan pembelajaran yang berfokus pada kehidupan nyata. Nah, jadi ketika kita akan mengajarkan bahasa, kita bisa mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya, ketika kita akan mengajarkan tentang tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, kita dapat memberikan contoh melalui video-video yang ada di internet, YouTube, ya, mengenai objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Jadi selain belajar tentang bahasa Indonesia, pembelajar BIPA itu dapat belajar mengenai tempat-tempat wisata, adat istiadat, dan cerita rakyat dan sebagainya. Karena untuk belajar BIPA itu tidak terbatas pada bahasanya, tapi karena Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan, tempat wisata, dan sebagainya, kita harus memperkenalkan. Nah, selain itu pendekatan yang mudah dan sangat efektif itu menggunakan kontekstual. Oke, yang selanjutnya pendekatan yang cocok untuk BIPA adalah pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini merupakan kemampuan berkomunikasi. Pembelajaran bahasa itu dapat menuntut penutur untuk cerdas dalam berkomunikasi. Artinya, dalam belajar bahasa itu tidak hanya teori-teori, tapi dibutuhkan skill atau kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, orang yang pandai berbahasa, yang pertama itu dapat dilihat dari cara dia berkomunikasi. Otomatis diperlukan keterampilan berkomunikasi yang baik. Nah, di dalam BIPA itu sasaran utamanya agar para siswa BIPA itu dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi, kita harus mengutamakan komunikasi dalam pembelajaran BIPA. Lanjut, pendekatan integratif. Nah, pendekatan integratif ini berfokus pada penggabungan 2 bidang keilmuan atau lebih. Nah, di dalam pembelajaran BIPA itu bukan 2 bidang keilmuan, tapi 2 keterampilan bahasa. Nah, contohnya keterampilan membaca kita kaitkan dengan keterampilan berbicara. Keterampilan membaca kita kaitkan dengan keterampilan menulis. Nah, contohnya ketika kita akan mengajarkan siswa BIPA dalam berkomunikasi, pengajar BIPA itu bisa memberikan contoh dialog melalui video. Nah, para siswa BIPA itu menyimak.
kemudian setelah menyimak, para siswa BIPA itu mempraktekkan ya dengan kemampuan berbicaranya seperti video yang sudah ditayangkan oleh guru BIPA. Nah, itu sudah terjadi penggabungan dua keterampilan dari menyimak menjadi berbicara. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran BIPA. Nah, strategi pembelajaran BIPA yang saya ambil ada strategi langsung, strategi empathy line outline, strategi snowballing, dan strategi broken square text. Untuk strategi langsung, ya, dalam strategi langsung itu bisa dikatakan dengan strategi ekspositori. Nah, strategi langsung ini pembelajar BIPA itu berorientasi langsung kepada guru. Nah, guru BIPA. Karena strategi langsung ini biasanya digunakan untuk pelajar BIPA yang masih pemula, artinya yang masih sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi mereka menggunakan strategi langsung. Nah, guru menjelaskan materi kepada siswa BIPA. Kemudian siswa BIPA dapat menyerap pengetahuan dalam berbahasa Indonesia dari guru. Oke, yang selanjutnya ada strategi empathy outline. Nah, strategi empathy outline digunakan untuk melatih kemampuan peserta BIPA dalam menuangkan kata-kata yang dibaca ke dalam tabel yang kosong. Nah, jadi ini biasanya yang sudah BIPA yang sudah B1 atau mungkin A2 ya. Nah, A1 juga mungkin bisa. Nah, itu guru membuat sebuah kolom yang isinya bisa diisi oleh peserta BIPA agar peserta BIPA lebih memahami bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada strategi snowballing. Strategi snowballing memiliki kesamaan dengan small group presentation, karena pada strategi ini jumlah yang dibutuhkan relatif sedikit. Perbedaan small group presentation dengan snowballing berkaitan dengan tahap-tahap pembelajarannya. Nah, untuk snowballing di sini, peserta BIPA itu secara bergantian ya mengisi bahasa-bahasa yang kosong atau mungkin kalimat-kalimat dan dialog-dialog dalam percakapan BIPA. Jadi siswa BIPA bisa mengembangkan kemampuan berbahasanya untuk mempraktikkan atau dalam bercakap-cakap. Nah, selanjutnya ada strategi broken square text. Broken square text merupakan strategi pembelajaran yang merangkai bahan bacaan yang terpotong. Strategi ini melatih penutur untuk menyusun teks secara sistematis. Jadi guru BIPA itu mengacak sebuah kalimat. Nah, siswa BIPA itu disuruh menyusun kembali kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang kohesi. Ya, jadi siswa harus menata ulang kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Oke, selanjutnya ada metode pembelajaran BIPA. Itu ada 4 juga yang saya ambil yang sesuai dengan pembelajaran BIPA. Nah, metode yang pertama ada metode langsung, yang kedua metode Going and the Search, yang ketiga metode role playing, dan ada metode audiolingual. Nah, metode langsung, metode ini menggunakan metode dialog secara lisan dan gambar. Nah, jadi guru akan menyiapkan sebuah video atau mungkin menunjuk salah satu atau dua orang pembelajar BIPA untuk melakukan dialog.
Jadi, dialog tersebut akan disimak oleh siswa BIPA yang lainnya. Nah, jadi melalui pembelajaran langsung ini, siswa dapat mengembangkan kemampuan berbicara dan pemerolehan kosakata baru. Oke, yang selanjutnya ada metode Going and the Series. Nah, pada metode ini, penutur BIPA diajarkan menerima konsep secara langsung berwujud rangkaian kalimat yang berhubungan dan mudah diterima. Nah, untuk metode ini itu lebih banyak digunakan oleh BIPA pemula A1 dan A2 karena untuk mengajarkan sebuah bahasa, kita tidak mungkin melepaskan peserta BIPA untuk belajar sendiri. Otomatis mereka harus diajarkan terlebih dahulu agar mereka bisa lebih paham mengenai bahasa Indonesia, bagaimana tata bahasanya, bagaimana kalimat-kalimatnya, bagaimana kosakatanya. Oke. Lanjut ke metode role playing. Nah, metode ini merupakan metode bermain peran. Nah, metode ini memang sangat cocok untuk peserta BIPA. Karena di dalam bermain peran, siswa BIPA itu mau tidak mau harus berbahasa Indonesia. Jadi ketika dia berbahasa Indonesia, dia akan belajar kosakata baru yang diucapkan oleh temannya dan dia bisa mengembangkan kosakata yang sudah dia punya. Selanjutnya ada metode audiolingual. Nah, metode ini menggunakan dialog singkat yang berlandaskan pada prinsip bahwa pemakaian bahasa terbentuk karena peniruan dan kebiasaan. Nah, hal ini ya dapat digunakan oleh guru BIPA ya, misalnya dengan memutar kaset atau memutar rekaman atau memutar video yang berisi percakapan. Nah, pelajar BIPA atau siswa BIPA nanti akan secara otomatis meniru dan membiasakan menggunakan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan yang terakhir ada metode pembelajaran. Nah, ini saya ambil ada 4 model, model ya. Model pembelajaran ini yang saya rasa cocok untuk pembelajaran BIPA. Yang pertama ada model inquiry. Nah, model pembelajaran inquiry dapat digunakan dalam pembelajaran BIPA karena pada dasarnya pembelajaran inquiry yang berasumsi bahwa pembelajaran dilakukan sebagai latihan berpikir melalui pertanyaan. Nah, jadi siswa dapat diberikan setelah diberikan materi itu bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya melatih si siswa BIPA itu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Oke, yang selanjutnya ada model pembelajaran ekspositori. Konsep model pembelajaran ekspositoris merupakan model pembelajaran yang menekankan proses penyampaian materi secara verbal dari pengajar kepada penutur BIPA. Karakteristik model ekspositori yaitu pengajar menyampaikan materi secara langsung. Materi yang disampaikan merupakan materi yang berupa data atau konsep yang harus dipahami penutur BIPA. Nah, ekspositori seperti yang sudah dijelaskan tadi itu memiliki kesamaan. Nah, untuk metode model ekspositori ini, siswa BIPA dapat belajar secara langsung kepada pengajar BIPA mengenai bahasa Indonesia. Jadi mereka bisa mendapatkan pengetahuan mengenai bahasa Indonesia secara langsung pada pengajar BIPA. Oke, kita lanjut pada model pembelajaran berbasis masalah. Nah, berbasis masalah itu pengajar BIPA itu dapat memberikan sebuah
permasalahan yang harus diselesaikan oleh penutur BIPA. Misalnya, pengajar BIPA dapat memberikan sebuah kasus, ya, misalnya berkaitan dengan adat istiadat, kemudian siswa BIPA harus mencari sendiri, misalnya mereka mengunjungi sebuah kota, kemudian belajar adat istiadat dari kota tersebut, kemudian nanti akan dipresentasikan di depan guru BIPA. Nah, model ini juga efektif, jadi pembelajar BIPA itu tidak hanya belajar mengenai sesuatu, ya, yang berkaitan dengan bahasa Indonesia atau mungkin kebudayaan Indonesia dari pengajar BIPA saja, tapi mereka dapat mengeksplor ke seluruh wilayah Indonesia untuk mencari pengetahuan berkaitan dengan kebudayaan, terutama kebudayaan di Indonesia. Oke, ada model pembelajaran pakem. Nah, ini pakem itu singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pembelajaran ini memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah, pembelajaran ini guru BIPA dapat melakukan, ya, dengan cara misalnya menggunakan media, ya, jadi memasukkan media agar pembelajaran tersebut menjadi aktif, menjadi kreatif dan efektif dan menyenangkan. Contohnya media video atau media permainan. Nah, itu biasanya akan mengaktifkan siswa BIPA untuk lebih belajar bahasa Indonesia. Oke, terima kasih. Cukup sekian pembelajaran BIPA kali ini berkaitan dengan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran BIPA. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.